Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'du. Fawaidun taksurul hajatu ilaiha. Di halaman 3 ya. Faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran yang kita banyak membutuhkan ya untuk kita ketahui. Yang pertama, hablul ghasili yanshuru alaihi thawbun najisu thumma tujaffifuhu syamsu awir rihu la ba'sa binashri thawb at-tahir alaihi ba'da dhalik. Jadi kelihatan ya. Nah itu. Apa namanya, tali ya, tali jemuran itu ya. Tali jemuran, Bapak Ibu kalau jemur terus kemudian suatu saat itu dipakai untuk pakaian yang najis, yang kotor. Nah, ketika pakaiannya kan najis nih ya, disambarkan di situ. Kemudian ketika dia terpapar sinar matahari atau kemudian terkena angin, najisnya itu hilang. Nah, maka ketika pakaian yang bersih, yang suci kemudian disambarkan lagi di situ, maka pakaian itu tidak kena najis. Jadi bekas tali jemuran yang dipakai pakaian najis terus kemudian dipakai, kan mungkin besok dipakai lagi kan untuk jemur ya. Nah, itu secara hukumnya tidak terkena najis. Ya, selama tidak kelihatan itu najisnya. Ya, mungkin kadang ada orang yang bajunya kena najis terus sambil kayak gitu ya. Nah, besok dipakai untuk nyamber ke sarung, nyamber ke anduk, nyamber ke ya sajadah gitu ya. Nah, maka ketika dia terkena sinar matahari terus kemudian kena angin, maka itu hukumnya tidak apa-apa. Yang kedua, lau saqata syai'un 'alal mar'i la yadri hal huwa ma'un aw baulun la yajibu 'alaihi an yas'al. Jikalau ada sesuatu yang jatuh kepada seseorang, ya umpamanya tiba-tiba kok ono teles gitu ya. Nah ini nggak tahu ini apa, ini air ataukah air kencing ataukah apa ya, cipratan apa begitu ya, atau mungkin ada ada manuk sing gebres apa ya apa, dia nggak tahu, pokoknya ini tahu-tahu basah gitu ya. Nah, maka dalam hal ini ya dia tidak wajib atau tidak harus bertanya-tanya kiopo gitu ya, apalagi dia tidak bisa mengidentifikasi. Kalau itu kencing kan tahulah ya dari baunya atau warnanya kan, itu didelok ngene kok cetha iki. Makanya gitu. Itu najis.
Tapi kalau dia tidak bisa membedakan, tidak bisa mengidentifikasi ini banyu apa ini, teles-teles ki teles apa gitu ya. Ya. Nah, maka dia tidak wajib mencari tahu. Ya. Kalau zahirnya itu bukan najis berarti suci, bukan najis. Gitu tuh guys, sok jenengan kan sholat mana gitu. Kok orang tes gitu ya. Wah, iki apa ki najis, orang tikus pipis atau kan macam-macam pikirannya. Apa gendengnya bocor gitu kan, hujan loh, ketetesan gitu kan, ragu-ragu ini. Ini najis atau tidak najis? Nah, maka yang demikian ini tidak wajib, bahkan kita tidak diwajibkan untuk bertanya. Ya, pokoknya ngerono sing netes nulis, alah, orang najis, gitu ya, nah, gitu. Ya, kecoba nek cetha mambu cetha, cetha mambu telek tikus atau apa, kotoran tikus gitu ya, yang sudah jelas-jelas, nah maka itu adalah najis. Yang ketiga, idza asaba ar-rijla awidzaila bil-laili syai'un ratbun, jikalau kaki atau ya sendal ataukah ujung dari pakaian itu mengenai sesuatu yang basah di waktu malam, la ya'lamu ma huwa, dia tidak tahu itu apa, basahnya itu najis apa air atau apa gitu ya. La yajibu alaihi ayyashumma wa yata'arrafa ma huwa, maka tidak ada keharusan dia untuk mencari-cari tahu, diambu-ambu iki apa gitu ya. Wa yata'arraf ma huwa. Nah, ini salah satu di antara momen jenengan yang dalan. Ketika naik sepeda dan yang motor atau mobil jazz gitu ya. Nah, bukan Honda Jazz ya, maksudnya kecipratan ya. Ya. Gitu jazz gitu ya, terus nyiprat gitu, kena sarung. Nah, padahal arep nang masjid gitu. Nah, yang demikian ini hukumnya adalah tetap dalam kesuciannya. Ya, apalagi sudah tahu bahwa itu adalah meng banyu udan. Ya, banyu udan ngecembong neng jalan ana mobil lewat terus ya nyiprat gitu ya. Nah, najis apa enggak ini? Tidak najis. Ya. Bab masalah teles iki risih apa ora itu bab liya itu ya. Tapi itu tidak menjadikan pakaian yang dipakai itu menjadi najis. Ya. Nah, biasanya kalau kita nyiprat terus mulai rasiden yang masjid. Apa Pak kok bali ngono? Aki mau rusak rasida salatnya. Dikira itu najis enggak. Enggak harus tahu. Enggak harus tahu. Itu ya. Apalagi sudah cetha bahwa ini mesti banyu udah. Nah, makanya tidak harus orang itu mencari tahu. Nah, ya. Berarti itu ada lingkaran yang bawahnya seruan IPA. Itu ternyata kalau hujan lober. Ya. Motor, nah itu kalau IPA padahal ya memang tidak bau, tapi kayaknya jelas keluar dari lingkaran untuk saluran IPA. Ya. Tapi kalau pas hujan itu kan lober ya. Jadi airnya banyak ya. Mengalir ya. Kalau mengalir seperti air sungai. Ya, kecuali kalau tidak pas hujan, nah itu bisa dipastikan itu air najis semua. Nah, tapi kalau pas hujan, ya itu kan campur kabeh, nong kali iki campur kabeh kan nek hujan itu ya. Nah, tapi hukumnya adalah itu suci karena airnya mengalir dan jumlahnya banyak. Ya, kayak air hujan kayak tadi itu ya. Wah, itu terus ngecembong gitu ya. Nah, mengalir gitu. Nah, maka itu tidak najis. Nah, kalau kemudian orang pengen mantep terus kemudian disiram, dibersihkan, nah itu bab lain. Ya, orang namanya ihtiyaton, berhati-hati itu boleh. Tetapi hukum asalnya dia tidak najis.
La yajibu ghuslu ma asabahu tinas syawari. Yang keempat, tidaklah wajib untuk membasuh pakaian yang terkena debu atau tanah liat di jalan ya. Contohnya kayak tadi ya, di jalan. Nah, kecuali kalau jelas-jelas bahwa yang nyiprat itu umpamanya teletong ya. Teletong asu umpamanya gitu ya. Ya. Teletong segawon. Itu jelas ya. Nah, teletong biasanya teletong sapi gitu ya. Nah, cuma teletong sapi itu kalau menurut Imam Ahmad itu enggak najis. Ya, dalam mazhab Hambali tidak najis, menurut Syafi'i najis. Ya. Tapi kalau kemudian tidak, itu hanya debu atau tanah liat dan seterusnya, ya tidak apa-apa. Nah, itu suci. Idzan sarafa ar-rajulu min salatin, ya, ra'a ala thawbihi aw badanihi najasah lam yakun aliman biha aw kana ya'lamuha walakinnahu nasiyaha aw lam yansa walakinnahu ajiza an izalatiha fa salatuhu sahihatun wala i'adata alaihi. Apabila seseorang selesai sholat, itu baru tahu bahwa di badannya atau di pakaiannya jebule ana najis. Ngerti ini bar sholat, rampung sholat. Ya. Nah, atau mungkin dia tahu bahwa itu najis terus lali, lupa. Ya, dia tahu, gitu. Ya, yang pertama dia tidak tahu kalau dia kena najis, atau dia tahu terus kemudian lupa. Nah, maka sholatnya tetap sah. Ya, kenapa? Karena tahunya baru setelah selesai sholat. Nah, itu enak ya gitu ya, jadi gitu ya. Saya tuh seneng nek belajar fikih iki nek malah agama iki penak pancen ya. Ora digawe angel-angel gitu ya. Ya. Ora. Beda lagi. Ya. Nah. Atau orang yang susah untuk membersihkan najis ya. Jadi umpamanya mesti diucek bola bali sih warnanya itu tidak hilang bekasnya. Nah, maka itu tetap sholatnya atau dia suci ya, tidak najis. Man khafiya alaihi mawdi'an najasa min as-saubi wajaba alaihi ghusluhu kullahu. Wajaba alaihi ghusluhu kullahu. Siapa yang dia tidak dia samar atau dia tidak tahu persis di mana titik najis itu di pakaiannya, maka dia wajib untuk membasuh semuanya. Aku mau kena najis, yang aku lali mau ya sebelah ndi ya nang kene, apa sing nang kene, apa sing nang mburi, atau sarung mana sing ngisor apa sing mburi mau ya. Dia nggak tahu pasnya najisnya di mana. Ya kalau maunya tahu yang kena najisnya hanya di ujungnya saja, kan cukup hanya dibasuh yang ujungnya. Ya, tapi dia nggak tahu. Gimana sing kena sing ndi buka-bukai. Nah, maka wajib membasuhnya semuanya. Tidak bisa diambil bagiannya saja. Tapi kalau tahu bahwa ini yang najis hanya ujungnya saja, makanya sarungin jenengan sing kena telek ming ujungnya. Nah, maka yang dibasuh adalah ujungnya saja. Jadi nggak perlu dibasuh semuanya. Gitu ya. Tempat sholat ya. Ya, ya. Di mana tempatnya ya? Kalau dia udah nggak kelihatan ya berarti sudah tidak ada masalah. Ya, ya karena nggak tahu ini ya. Ya, apalagi kalau itu najisnya sedikit. Nah, kemarin kita bahas di antara najis yang ma'fu, najis yang dimaafkan adalah
najis yang sedikit ya. Sebenarnya al-qalil atau al-yasir minan najasah. Ya. Qada'ul hajah. Nah, itu beberapa hal yang banyak atau perlu untuk diketahui yang berkaitan dengan masalah najis dan suci. Qada'ul hajah. Berikutnya qada'ul hajat, artinya buang hajat. Ya. Kalau qada'ul hajat itu kalau kita artikan ya buang hajat ya. Buang hajat itu bisa kecil, sedang atau besar ya. Sedang itu apa? Ya. Ya sedang itu nggak kecil nggak besar. Kan ada di toilet itu ya air kecil 2000 gitu. Kalau besar 4000 gitu. Saya nggak kecil nggak besar 3000 berarti. Tengah-tengahnya. Ya yang umumnya yang kecil sama besar kan gitu ya. Ya kalau asghar ya air kecil ya kencing gitu ya. Kalau yang besar itu BAB gitu ya. Qada'ul hajah. Liqadil hajati adabun tatalakhasu fi ma yali. Jadi bagi orang yang buang hajat itu ada etika, ada adab-adab yang ya kalau diringkas ya kira-kira seperti di bawah ini. Ini ada berapa ini? 15 ya. Nah, pertama, alla yastashiba ma fihi ismullahi illa in khifa alaihi dhaya au kana hirzan. Hendaklah tidak membawa sesuatu ketika buang hajat itu yang terdapat nama Allah. Makanya cincinnya ono tulisannya Allah, ono tulisannya Bismillah. Ya nek HP kan ora ketok. Nek HP-ne dipateni kan enggak ketok. Ya, tapi kalau cincinnya kan kelihatan gitu ya. Ya HP iki isine ono Quran bareng. Ono Sahih Bukhari lengkap ya. Sak perpustakaan gitu. Ya. Nah, jadi kalau melihat HP ya kalau dia posisi mati dia ya HP dia barang benda. Ya kecuali kalau HP-nya diaktifkan, dihidupkan. Pokoknya di setel tilawah murotal ya. Ora oleh ya. Nah, menang WC kok HP ini di setel murotal ya ora oleh ya. Gitu. Nah, kecuali kecuali in khifa alaihi ya. Kalau khawatir barangnya itu hilang. Nah, contohnya jenengan ali-aline iki apa sing larang jenenge? Batu apa? Ya merah delima apa giok gitu ya, sing regane larang gitu ya. Nah, di situ ada tulisannya Allah. Ya, ada tulisannya Allah. Ini nanti tinggal yang jobo. Ya. Ini regane luwih larang bangane WC-ne itu. Ya. Nah, maka khawatir dia hilang. Nah, maka yang demikian itu boleh. Ya. Maka yang demikian itu terpaksa dibawa, so enggak apa-apa. Dibawa ketika saat buang hajat. Al-bu'du wal istitar 'anil nas. Nah, jadi tadi ya yang punya apa ya bawa Quran, bawa ini taruh di luar atau yang ada nama Allah. Nah, makanya jangan bikin kaos itu tulisannya kaligrafi ayat kursi tulis nang kene itu. Lah, mal kebelet arep ning toilet piye? Nah. Ya, maka ya harus tahu
tahu tempat gitu ya. Kalau umpamanya di dalam pakaiannya atau ini ada tulisan peci ya, peci ini yang tulisannya gitu ya. Nah, tapi itu kan tidak ada tulisan Allah ya. Ya. Itu saja juga bisa menjadi masalah ya. Nanti kena pasal penistaan ya, ya bahaya juga ya. Al-bu'du wal istitar, menjauh dan menutupi dari pandangan manusia aninnas. La siyama indal ghaiti, ya, apalagi ketika buang air besar. Li alla yusma'a lahu sautun aw tashummu lahu raihah. Ya, agar supaya tidak mengganggu orang lain baunya maupun suaranya. Kan gak enak kalau umpamanya orang dia lagi baca Quran kok pinggirnya kok ya, atau berbau, itu kan mengganggu orang lain. Nah, maka wajib dia untuk menutup ya, atau menjauh. Nah, maka kalau sekarang ya yang bagus itu kalau toilet itu ya cuman masjid di kota ini kan repot ya, nggak bisa berjarak, itu nggak bisa ya. Nah, kalau di Haramain, di tanah suci itu toilet itu pasti jauh dari masjid ya. Di luar, semuanya di luar. Di Mekah, di Masjid Al-Haram, semua toilet ya, WC itu semuanya ada di halaman jauh. Jadi tidak nempel di masjid, tembok masjid. Nah, kayak di kita semua rata-rata nyambung ya, nyambung di masjid ya. Bahkan ada yang mepet karo imam. Ya, di belakangnya ya. Nah, ya tentu selama tidak terdengar atau tidak tercium, baunya tidak mengganggu, ya insya Allah tidak ada masalah. Nah dulu di zaman dulu ya, orang ketika belum ada toilet seperti sekarang ya, orang dulu kalau buang hajat itu bagaimana? Kalau di perjalanan ya, itu menjauh sampai tidak kelihatan orang. Ya, itu kalau di padang pasir yang nggak ada dindingnya. Ya, ini kalau ada batu-batu ya dibalik-balik batu, begitu. Nah sekarang ya, kalau sekarang ya ada toilet lah ya, tidak ada masalah. Al-bu'du wal istitar anin nas. Ya. Cuman kadang-kadang ini saya lihat ada hotel itu ya. Itu kamar mandinya atau toiletnya itu kaca. Ya. Piye to ki? Sing gawe iki ora dong wae ya. Iya, kalau pas itu sekamar itu suami istri tidak ada masalah gitu ya. Lah nek sekamar iki karo koncone berdua, bertiga gitu kan ya jadi ya ndak nutup aurat kan gitu ya. Nah ini jadi ternyata insinyur itu nek ra ngaji itu ya sama kayak bikin kloset, madep ngetan karo ngulon ini ya. Nah, harusnya kan nek insinyur tahu ngaji itu kan mesti ngadepnya diadepi ngalor ngidul ya, kalau di Indonesia lah ya. Ya, supaya apa? Supaya tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakangi. Ya, begitu. Nah, di kita kan sudah ngadepnya bener nggih. Ya, bener ngadepnya ngidul ya. Ya. Nah, kadang-kadang wis bingung ya arep ini monggone sempit. Ya, tapi mestinya dengan desainnya kalau bisa diatur. Ya. Al-jahru bitasmiyati wal isti'adzatu inda dukhuli fil bunyani wa inda tashmir thiyabi fil fadha. Ya. Adab yang ketiga,
membaca basmalah dengan keras. Hanya keras itu disuarakan. Wal isti'adzah dan baca doa ta'awud ketika masuk ke bangunan tempat buang hajat. Wa inda tashmiri thiyab, dan ketika melepas pakaian di tempat terbuka. Karena Rasulullah SAW idza arada ayadkhul khala, dahulu Nabi itu kalau beliau hendak akan masuk ke dalam WC, beliau membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, ini dalam hadis Bukhari. Nah ini jadi adabnya membaca bismillah dibaca dengan bersuara, al-jahru bitasmiyah. Yang keempat, ayyakufa anil kalami mutlaqan, hendaklah menahan diri untuk tidak berbicara. Ya, sawaun kana zikran au ghairuhu, baik itu ucapannya itu zikir atau yang lain. Ya, pemenang tilawah nggak boleh. Nang WC kok sholawatan, nyanyi. Ya, zikir saja nggak boleh, nyanyi juga nggak boleh. Ya. Fala yaruddu salaman, maka tidak perlu menjawab salam. Nang jero lagi nongkrong, kon jawab assalamualaikum, sing disalami lagi nongkrong ya. Nah, maka tidak menjawab salamnya. Dan juga tidak boleh menjawab adzan. Lagi nang toilet, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Piye jawab orang? Tidak jawab. Ya, ketika di toilet tidak menjawab adzan. Ada salam tidak dijawab salamnya, juga tidak menjawab. Nah, apa yang boleh yang ketika dalam illa lima la budda minhu, kecuali sesuatu hal yang memang tidak bisa tidak, yang harus. Ya, contohnya apa umpamanya? Nah, ini umpama lah ya. Orang buang air di pinggir sungai gitu kan. Nah, pas dia lagi nongkrong di pinggir di situ, terus ada orang buta. Ya, orang buta itu. Nah, ini kalau tidak tidak dikasih tahu, bisa nyemplung kan gitu ya. Nah, yang demikian ini contoh yang boleh ngomong. Pak, kali-kali gitu ya. Nah, berarti kan ngomong kok? Ngomong. Nah, yang demikian itu boleh. Itu masuk dalam kondisi darurat. Ya. Fa in atisha asna'a dzalika hamidallaha fi nafsi. Nah, pas di dalam toilet, pas lagi buang hajat, kok bersin, lagi gebres. Nah, maka dia membaca alhamdulillah, tetapi di dalam hati, tidak tidak ucapkan. Jadi wahing nang jero toilet. Nah, piye iki? Alhamdulillah ora? Alhamdulillah tapi di dalam hati. Ya. Hamidallah fi nafsihi wa la yuharriku bihi lisanahu. Jadi dia tidak diucapkan dengan lisannya. Nah, ini ya. Pertanyaannya, nek karo udut piye? Kok ngomongnya ra oleh kok dadak malah udut itu ya. Ya. Ya, biasanya ki nikmatul udud fi toilet ya. Udud yang paling nikmat itu di toilet katanya ya.
Ya. Nah, ini termasuk juga kebiasaannya orang-orang barat ya. Nah, orang barat itu kalau di toilet sambil baca buku, makanya di toiletnya itu banyak buku, Pak. Nah, itu enggak, adabnya tidak begitu. Islam tidak mengajarkan ya ketika di toilet itu tidak berlama-lama. Ya, rampung genang ya wes. Ya, kemudian dia membersihkan diri. Ora kok ndadak niate maca buku, engko tekan ngono sarapan sisan. Nggawa kopi sisan nang kono ya. Jadi itu enggak sesuai dengan Islam. Ya. Modele cah saiki do nggawa HP. Ya ta? Nah, kadang-kadang apa jenenge main game ini karo buang hajat ya. Nah, itu juga enggak sesuai ya, enggak sesuai dengan adab. Ya. Fa in atisaya. Kemudian ayu azzimal qiblah fala yastaqbiluha wa la yastadbiruha. Hendaklah tetap memuliakan kiblat, maka dia tidak menghadap ke arah kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Wa hadzan nahyu mahmulun alal karohah. Ya, jadi larangan ini sifatnya makruh ya. Ya. Meskipun tidak sampai pada hukumnya itu haram. Ya, tapi ala sabilil karohah yang menunjukkan makruh. Yang keenam, ayat luba makanan layyinan munkhafidhan yataharraza fihi min isabatihin najasah. Jadi kalau di tempat yang terbuka gitu ya, hendaklah menghindari agar supaya najis tidak nyiprat kemana-mana, maka mencari tempat atau tanah yang lunak supaya tidak najisnya kemana-mana. Ayat taqi al-juhra li alla yakuna fihi syai'un yu'dhihi minal hawab. Menghindari lubang. Leng. Leng tikus, leng ulo. Ya. Tahu leng? Ya. Lubang bolongan. Sawang Jawa leng. Ya. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu atau menyakiti makhluk yang ada di situ. Makhluk ini kan banyak di situ. Nah, aja kleru nek nang kono begitu itu panggonane ula diuyui. Metu to, nyatek. Jadi ulane rumah samu iki omahku kok mbok uyui gitu ya. Nah, makanya Islam itu saking ya rahmatan lil alaminnya itu. Sampai kita itu buang hajat saja tidak boleh mengganggu makhluk yang lain. Loh, ini bangsa ulo, bangsa kalajengking, bangsa makhluk-makhluk kayak gitu ya. Itu sampai sedemikian Islam memberikan kasih sayang, memberikan rahmatnya untuk mereka. Ya, mungkin kewan wae dilindungi gitu ya. Nah, apalagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.